Good evening, everyone. Selamat sore, selamat malam, saudara-saudara semua. Yeah, my name is Jonggi Kim, and I am a PhD student from the Netherlands. I'm from Korea, but I study in the Netherlands at the Utrecht Theological University. Jadi mungkin datanya ada ya Pak Jonggi Kim sedang studi mengambil PhD di Kampen. Yes. Ya, di Kampen di Belanda, tetapi beliau sendiri orang Korea ya. Yes. Then I study mostly of Abraham Kuyper, and also I study the history of South Korea. Saya mempelajari khusus tentang kehidupan Abraham Kuyper dan pemikirannya, dan juga sejarah tentang Korea Selatan. In 2021, I established Asia Kuyper Institute to use Abraham Kuyper's idea in Asian countries. In Asian countries, I established Asia Kuyper Institute in 2021. Pada tahun 2021, Bapak ini mendirikan Institut Kuyper. Yeah, it's Asian. Di Asia. Yeah, I think you can use this. I will use this. It's not. Yeah. Apa? Okay. Mungkin ini. Yeah. Okay. Okay. Yeah, thank you. Yes. And I'm not a fan of Abraham Kuyper. Sometimes I criticize Abraham Kuyper because he's also a sinful human being. Ya, saya tidak selalu menjadi teman dalam arti sama pandangannya dengan Abraham Kuyper, tapi kadang saya berseberangan karena beliau adalah seorang manusia yang berdosa. And also, I don't like every historical event in the Netherlands because the Netherlands also sinful because they are born with a sin. Ya, saya tidak begitu suka dengan sejarah Belanda karena mereka ini adalah juga orang-orang yang penuh dengan dosa, manusia berdosa juga. Yeah, also now the Korean cultures are very popular in all over the world, but I see many problems also in Korean cultures. Saya melihat bahwa masa kini Korea begitu terkenal di seluruh dunia ya. Banyak orang yang suka dengan Korea, tetapi saya juga melihat bahwa orang-orang Korea dan budaya Korea ini juga adalah ada istilahnya budaya yang penuh dengan dosa juga. So when you listen to my lecture, please don't think that I am a man of Netherlands or I'm a man of Korea. Ketika Anda melihat saya, jangan melihat bahwa saya ini sebagai orang yang mewakili Nederland, Belanda, atau juga yang mewakili Korea. Yeah, I want you to think about my lecture critically, and please give many questions and many critics after the lecture. Saya ingin agar saudara terbuka memberikan kritik-kritik kepada Anda karena saya ingin memberikan sesuatu yang lebih terbuka. Silakan nanti Anda memberikan masukan-masukan atau kritik. Saya terbuka. Yes, I will start. It is quite inappropriate for me to give lectures in Indonesia because I don't know much on Indonesian, so I cannot read
Indonesian text. Ya, sebetulnya saya kurang tepat untuk memberikan kuliah di dalam bahasa Indonesia karena pengetahuan bahasa Indonesia saya tidak bagus. Ya. To learn about history of Indonesia, I bought a few English books. They were written from a Western perspective. Dengan tentang sejarah Indonesia, saya mempelajarinya dari buku-buku sejarah yang ditulis dari perspektif Barat. Yeah, they don't reflect many voices of Indonesians. Mereka tidak menggambarkan gambaran yang tepat, refleksi yang sesungguhnya dari Indonesia itu sendiri. Yeah, but through the study of Indonesian history, I can grasp some understanding on Indonesian history. Tetapi dengan begitu, paling tidak saya belajar tentang sejarah Indonesia ini. Yeah, there are similarities and differences with in the history of South Korea and the history of Indonesia. Yeah. Sebetulnya banyak kesamaan-kesamaan sejarah antara Indonesia dengan Korea Selatan. And we have a common enemy. Kita mempunyai musuh yang sama. That's Japanese. Itu adalah orang Jepang. We are under 35 years under the Japanese brutal rule, and you had 3 years of experience. Korea Selatan dijajah oleh Jepang selama 35 tahun, sedangkan Indonesia 3,5 tahun. Ya. And the second similarity is that we have the same experience of the persecution. Dan kita mempunyai pengalaman yang sama dalam hal penganiayaan. My father was born in 1955, and he was persecuted by the neighbor who believes in Confucianism. Ayah saya lahir tahun 1955 dan dia mengalami penganiayaan dari tetangga yang adalah orang penganut Konfusius, Konghucu. Because of his Christian faith, my grandfather sometimes didn't give food, and my father sometimes should sleep outside of the house. Oleh karena mereka adalah orang Kristen, kadangkala mereka tidur di luar rumah dan tidak ada makanan yang ada bagi mereka. Yeah, I have heard that your parents or your grandparents has some similar experience in persecution. Mungkin juga orang tua, saudara-saudara atau kakek saudara juga mengalami pengalaman penganiayaan yang sama. And the third similarity is that we are now facing very fast secularization. Dan tantangan yang ketiga yang kita hadapi kesamaan itu adalah kita sekarang menghadapi tantangan sekularisme. And the politics becomes to the democratic. Dan juga tantangan politik atas nama demokrasi. Yeah, but before the time of democracy, also we have similarity that we had the tyranny. Sebelum kita masuk kepada era demokrasi, sebetulnya kita punya kesamaan lain, yaitu ada dalam tirani. Jadi seperti tirani, diktator. So our country, Korea and Indonesia, we don't have kind of plural political environment. Baik Korea Selatan maupun Indonesia, kita tidak mempunyai pluralisme dalam hal politik. So even though I'm Korean, so we have some similarities behind. So I have some sympathy to you. Saya sebagai orang Korea juga merasakan rasa simpati dengan bangsa Indonesia. So that's why I can give this lecture, because I understand and I feel your feeling and your experience. Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk memberikan kuliah ini karena saya merasa ada kesamaan dalam sejarah dan apa yang sudah dialami baik bangsa Korea maupun bangsa Indonesia. And it is said that Indonesia achieved substantive democracy in 1999.
Kita tahu dalam sejarah bahwa Indonesia mengalami demokrasi yang besar-besaran pada tahun 1998. Yeah, while there may be other influences, one significant aspect is the ability for people of a certain ago to elect political leaders without major issues. So it means after 1999 you can choose your own leaders. Ya, setelah demokrasi itu ada suatu keterbukaan bahwa bangsa Indonesia bisa memilih pemilihan akan pemimpin. Yeah, in the base of the democratic environment, there are Pancasila. Ya, kita semua tahu bahwa atas dasar kita adalah Pancasila. And the President Sukarno presented this on June 1st, 1945. Di mana itu dinyatakan oleh Presiden Soekarno pada Juni tahun 45 ya. Yeah, Pancasila consists of 5 principles. Ya, lima prinsip Pancasila. Yeah, first is belief in God. Yang pertama percaya pada Tuhan. Second is nationalism. Yang kedua adalah nationality. Yeah, and third is humanitarianism. Ya, yang ketiga humanisme. And fourth is social justice. Yang keempat keadilan sosial. And the last is democracy. Dan yang kelima ini adalah demokrasi. So Indonesia is fundamentally a country that believes in God. Sesungguhnya Indonesia ini adalah negara yang percaya kepada Tuhan and recognize the nation of Indonesia, the ethnical, that they think themselves as Indonesian nation. Yeah, it's it's about second Pancasila nationalism, so they think themselves as Indonesia. Ya, dan yang kedua dikatakan bahwa dalam hal nasionalis, sebagai nasionalis kita ada persatuan sebagai bangsa Indonesia. And Indonesian seeks universal love. Dan orang Indonesia percaya kepada kasih yang universal. And social justice and democracy. Dan juga keadilan sosial dan demokrasi. It is important to actively utilize Pancasila. It is needed to practice Pancasila. Ya, itu sangat penting bagaimana kita bisa mempraktekkan akan kehidupan berpancasila ini. Ya, Alois Agus Nugroho, a professor at Atama Jaya Catholic University of Indonesia. Bapak Alois Agus Nugroho, dia seorang dosen di Atmajaya Universitas Katolik di Bandung. Yeah, he believes that Pancasila is the foundation of Indonesian democracy. Pancasila merupakan, dia mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari demokrasi dari Pancasila, demokrasi dari Indonesia. And that if it is implemented peacefully, it would be very beneficial. Dan apabila itu diimplementasikan dengan baik, itu akan banyak sekali kegunaannya. Indonesia has this good principle in Pancasila. Indonesia punya prinsip yang begitu bagus di dalam Pancasila. But in reality, it seems that democracy works not so well. Tetapi realitanya, demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. And there are two scholars who is named Eric and Christian, and they argue that Indonesia seems that a very good Muslim democratic country, but in fact it is not. The two guys, Eric and Christian. Ada dua orang tokoh, yaitu Eric dan Stocke, itu mengatakan bahwa Indonesia merupakan contoh sebetulnya dari demokrasi Islam yang bagus. Because of violence and because of corruption. Violence and corruption is violence and physical. Yeah, and corruption that makes it. Tetapi kenyataannya bahwa di Indonesia ini banyak sekali pertentangan, ya, kehidupan yang penuh dengan korupsi dan lain sebagainya. Yeah, so the other scholar, the Senya Justitia and Muhammad Edi Susilo,
and Subhan Afi said, politics are also extremely divided into two radical groups. Radical group, yeah. Ya, ada tokoh lain yang mengatakan bahwa secara sosial itu ada dua radikal, kelompok radikal yang ada. So that makes the Indonesian democratic difficult to have conversation and to have debate and to have discussion and make a good answer. Jadi sehingga bisa dikatakan sebetulnya demokrasi di Indonesia ini agak sulit untuk benar-benar diaplikasikan dengan baik, misalnya di dalam hal perdebatan yang sehat, kemudian diskusi-diskusi yang baik itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Yeah, despite of this negative aspect of Indonesian democratic, and the other scholar said after the resign of Suharto, the things are getting better and better. Sebetulnya dikatakan ada seorang tokoh lain yang mengatakan bahwa memang keadaan ini kurang baik, tetapi diperkirakan bahwa setelah kejatuhan Soeharto, jadi setelah tahun 98 Soeharto jatuh itu diperkirakan bahwa keadaan akan membaik. Yeah, so during my research, I have found that you have great political principle, but it is not exercised because of corruption and violence and extreme parties. Yeah. So you have good principle, Pancasila, but the practical exercise is difficult because of violence and the corruption and extreme parties. Ya. Sebetulnya memang prinsip Pancasila ini bagus sekali, tetapi untuk menerapkannya itu tidak mudah karena masih banyak korupsi dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan. Yes, and if the government functions effectively and is led by good leaders, it can provide assistance to many Indonesian people. Apabila itu dijalankan dengan baik, maka akan bisa sangat membantu bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. And the young Christian scholar, whose name is David Cristanto, has proposed using Abraham Kuyper's concept of sphere sovereignty. Sphere sovereignty. Sphere sovereignty. The sphere is a political sphere. And, yeah. Sphere sovereignty. Yeah. Jadi ada seorang tokoh Kristen yang kemudian memberikan seolah-olah suatu solusi yang berdasarkan pada pemikiran Kuyper, Abraham Kuyper ini, yaitu tentang kedaulatan suatu kedaulatan wilayah. Ya. Yes, the Abraham Kuyper said the religion cannot be influenced by politics, and also religion cannot go into the political area. Jadi agama ini tidak bisa masuk kepada area politik. Jadi itu yang dikatakan seperti itu. So David Cristanto said the politics and religion should be separated. Jadi David Cristanto ini mengatakan ada pembagian, ada batasan, jadi tidak bisa bersatu antara agama dengan politik. Yeah, it's a very great idea, but it's very difficult to achieve. Memang itu ide yang sangat bagus, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. So in this lecture, I will share how Abraham Kuyper did in Netherlands, how to make a plural political society for the freedom of Christians. Jadi pada kuliah ini saya akan mengemukakan tentang pemikiran Abraham Kuyper ini, bagaimana secara plural, ya, secara umum, yaitu pemikirannya ada dipakai di Belanda. It is very important for your nation, your country, also for the Church of Indonesia. Ini mungkin penting bisa dilakukan bagi gereja dan juga bagi masyarakat Indonesia. Then my question is that is it really possible to use Abraham Kuyper's idea? Yang menjadi pertanyaan, apakah
bisa ide Abraham Kuyper ini dilaksanakan di Indonesia? Abraham Kuyper may not be a welcomed figure among Indonesians. He may not be welcomed by Indonesians. Mungkin Kuyper ini mungkin tidak begitu diterima oleh masyarakat Indonesia. He was the Prime Minister of the Netherlands from 1901 to 1905. Ya, dia adalah Perdana Menteri Belanda pada tahun 1901 sampai 1905. He spoke about ethical government, ethical governing towards Indonesia. Ethical, yeah, governing of Indonesia. So he said he should do something ethical. Ia mengatakan, ia mencetuskan bagaimana untuk melakukan hal yang bersifat etis kepada bangsa Indonesia ini. He said the money came out from Indonesia should be used for Indonesian people. Ia mengatakan bahwa uang dari Indonesia harus dipakai untuk orang-orang Indonesia sendiri. And he believed that Indonesian leaders should rule the Indonesia. Dan dia percaya bahwa bangsa Indonesia harus dipimpin, diperintah oleh bangsa Indonesia sendiri. Yeah, but he never said that Indonesia should be independent country. Tapi dia tidak pernah berkata bahwa Indonesia harus menjadi negara yang merdeka. He knows how Indonesia can make the Netherlands rich. Dia tahu bahwa sebetulnya Indonesia ini bisa membuat negara Belanda ini kaya. He gave only a few money to laborers, and he used a huge amount of the land for the profiting the Netherlands. Ya, dia membayar orang-orang dengan gaji yang murah dan menggunakan tanah Indonesia ini untuk keuntungan bangsa Belanda. And he want to use Indonesia as a center for making money with doing the trade with the South Asian countries. Dia ingin menggunakan Indonesia ini sebagai dasar basic untuk berdagang dengan negara-negara di Asia yang lain. And Kuyper enjoyed the benefit from Indonesia. Dan sebetulnya Kuyper ini begitu menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat dari negara Indonesia yang waktu itu belum merdeka, ya, tahun 1901 ya. And Abraham Kuyper said, okay, it is good for the Indonesian people because they can know Christianity and they can have the better culture and social system. Ya, dia mengatakan bahwa sebetulnya ini bagus karena dengan adanya Belanda, orang-orang Indonesia bisa mengenal kekristenan dan juga mereka bisa belajar budaya yang lebih baik. But it's really difficult to accept because karena itu sebetulnya tidak mudah untuk kita bisa menerimanya. If you say to the Dutch people that okay, we will make you developed in many areas, culture, economics, so please keep all of your money, then can they accept it? Ya, seolah-olah kami memberikan budaya, perkembangan dan lain sebagainya, tetapi berikan uang kepada kami. Apakah mereka orang Belanda ini mau kalau itu dibalik seperti itu? So it is very difficult to defend Abraham Kuyper's view on Indonesia. Sehingga sebetulnya tidak mudah untuk mempertahankan pemikiran Kuyper ini untuk diterapkan di dalam situasi Indonesia. So when you use Abraham Kuyper, you should be very critical. Sehingga ketika kita menggunakan ide-ide Kuyper ini, kita harus sangat kritis. Yeah, even though Abraham Kuyper is a problematic person, I do want to use Abraham Kuyper. Problematic. With many problems, but I want to use Abraham Kuyper. Ya, walaupun Kuyper ini kalau kita sudah mendengar tadi penuh dengan masalah, ya, tetapi saya ingin menggunakan ide-ide Kuyper ini. He started his political journey from 1867. He started his politics. Ia memulai karier politiknya pada tahun 1868. 1868. And it was very similar to now in
the Indonesia because democracy was begin at the moment. Dan situasinya itu sebetulnya mirip dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena pada masa itu di Belanda baru demokrasi itu baru terbuka. At the moment when Abraham Kuyper was working, the people cannot vote for the president. Pada saat itu, sebelum itu masyarakat tidak bisa mengambil suara untuk memilih presiden. And the people who didn't believe in God said the education should be without religion. Dan orang-orang di situ setuju bahwa pendidikan itu jangan dicampur adukkan dengan agama. It was really big problem for the poor Christians in the Netherlands because they cannot go to Christian school anymore. Go to attend the school anymore. Itu menjadi masalah karena bagi orang-orang yang miskin mereka tidak bisa sekolah di sekolah Kristen. So Abraham Kuyper tried to do something for the things be changed. Dan Abraham Kuyper mempunyai suatu usaha agar itu diubah, bahwa orang-orang miskin tidak bisa lagi ke sekolah Kristen. Dia ingin mengubah itu. And he made a huge success after 60 years of struggling. Yeah. Dan akhirnya dia sukses bahwa itu bisa terjadi setelah 60 tahun perjuangannya. So maybe you can also have a hope for the better living atmosphere, better society for the freedom of Christian after 50 or 60 years. Ya, mungkin kita juga bisa berpikir seperti itu, bahwa mungkin akan ada suatu perubahan yang signifikan dalam kehidupan kekristenan mungkin 50 atau 60 tahun ke depan. And the second reason for using Abraham Kuyper is that he is so godly person. Dan hal berikutnya yang kita belajar dari Kuyper ini, bahwa dia ini adalah orang yang begitu taat kepada Tuhan. Yeah, even though he is very racist, I'm so sorry to say that, but he tries to live according to the word of God. Walaupun kalau kita bisa katakan bahwa dia ini seorang yang rasis, ya, menganggap bangsanya itu bangsa yang hebat, tetapi dia adalah orang yang hidup ya sesuai dengan standar Alkitab. He wrote many books on God, and he wrote many devotions, how to make a relationship with God, and how to serve God, and how it is very good to have relationship with God. Ya, dia banyak menulis buku-buku, renungan-renungan tentang bagaimana menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, bagaimana melayani Tuhan dengan baik, dan bagaimana hubungan yang benar dengan Tuhan. And he has very big heart for the poor people in the Netherlands, poor Christians. Dan dia punya hati yang begitu besar, perhatian yang besar kepada orang-orang miskin di Belanda. At the moment, Abraham Kuyper working as a pastor, pada saat ia bekerja sebagai pendeta, pastors didn't want to go to the poor families. Banyak pendeta-pendeta lain yang tidak mau mengunjungi atau melayani orang-orang miskin. Because houses were dirty and there were the pandemics and many diseases are among the poor people. Karena pada masa itu rumah mereka begitu kotor, banyak bibit-bibit penyakit, dan mereka tidak mau melayani orang-orang seperti itu. But he went there and he meet the people and he helped them and he worked with the word of God. Dan dia, Abraham Kuyper ini datang kepada orang-orang miskin ini, melayani mereka, menceritakan akan firman Tuhan kepada mereka. It was very unusual when it was in the Netherlands. Dan pada masa itu bukan hal yang umum yang dilakukan oleh para pendeta. Yang dilakukan Abraham Kuyper ini adalah suatu yang tidak biasa. And the reason of doing of Abraham Kuyper's political work is for the poor Christians, and he sees that the poor Christians cannot get any chance to get Christian education. The reason of Abraham Kuyper's political work is for the poor people, because the poor Christians cannot get Christian education. Ya, jadi tujuan dari pelayanan Abraham Kuyper ini adalah untuk orang-orang Kristen untuk mendapatkan, orang-orang Kristen miskin untuk bisa mendapatkan pendidikan
Kristen karena mereka biasanya tidak bisa mendapat pendidikan secara Kristen itu. And the third reason why I use Abraham Kuyper is he made actual success. Dan hal ketiga di mana saya tertarik untuk mempelajari dan mengkuliahkan tentang Kuyper ini bahwa dia adalah orang yang sukses. He made the change in politics and in education in many areas of society. Dan dia membuat perubahan yang besar di dalam politik, pendidikan, dan juga pendidikan dalam kehidupan sosial di Belanda. So, yeah, that's why I use Abraham Kuyper, and I will give you a question. Do you really want to change your country? Dan saya ingin mempresentasikan apa yang dilakukan Abraham Kuyper ini untuk bisa dilaksanakan untuk keadaan di Indonesia. So, it was my question. Do you want to change your country? Do you want to make better this country? Apakah Anda ingin membuat negara ini menjadi lebih baik? Yes. And do you think more freedom for Christians are needed? Apakah kebebasan bagi orang Kristen itu memang betul diperlukan? Okay. And do you want to send your church members' children to Christian school without tuition fee? Apakah Anda ingin anak-anak Anda itu pergi ke sekolah Kristen tanpa membayar uang sekolah yang mahal? Okay. Yeah, some say no, but some say yes. Okay. So, but most of you said yes. So I will, let's discuss how to make a better Indonesia for the next generation. Yeah. So let's discuss about how to. Ya, maka mari kita membicarakan tentang bagaimana untuk itu bisa diterapkan. Yes. So I will talk about Abraham Kuyper from now on. Saya akan berbicara tentang Abraham Kuyper dari sekarang. And there was an association, the name of Christian School Education. Ada suatu organisasi yang bernama Pendidikan Kristen, Christian Education. They were against the neutral education, and the neutral education said there should not be Christian schools. Mereka ini bertentangan dengan sekolah yang umum karena orang yang umum mengatakan bahwa sekolah Kristen itu tidak boleh. And the rich Christians can establish their own school for their children. Orang-orang kaya itu punya sekolah-sekolah Kristen untuk anak-anak mereka. But the poor Christian parents cannot send their children to Christian school because it is so expensive. Dan orang-orang Kristen yang miskin tidak bisa menyekolahkan anak mereka ke sekolah Kristen ini karena sekolah ini biayanya mahal. So Abraham Kuyper said it's unjust. So we have the same right as the people from neutral school. So they all have the same right to send their children following their belief. Ya, sebetulnya menurut Kuyper itu harusnya mereka ini bisa mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang sama karena mereka punya keyakinan yang sama. Abraham Kuyper said there should be freedom of the parents to send their children to religious school. Orang tua punya kebebasan untuk mengirim anak-anak mereka, menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Kristen. So Abraham Kuyper shouted in the meeting, national meeting, many times, but he was ignored. Abraham Kuyper berkali-kali menyerukan hal ini di dalam pertemuan-pertemuan, tetapi dia tidak dianggap. Because rich Christians were against Abraham Kuyper, and the people from the secular world said Abraham Kuyper think is not good for the Netherlands. Orang-orang Kristen yang kaya, mereka tidak setuju.
tidak suka dengan ide dari Kuyper ini, tetapi orang-orang dari sekuler pun mereka tidak suka akan ide dari Kuyper ini juga. So Kuyper stopped to doing public speech. So he stopped to discuss on debate in a meeting. Jadi akhirnya Kuyper berhenti untuk berargumen atau mempertahankan pendapatnya di dalam pertemuan-pertemuan umum. Because he cannot persuade people sitting there. Karena dia tidak bisa mengajak orang-orang ini untuk ikut dengan pikiran dia. And he decided to write articles for the weekly magazine. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menulis di dalam buku, di dalam seperti koran mingguan seperti itu. The name of the magazine was The Herald, is a Dutch word. Ya, nama dari majalah itu adalah Herald. Yeah, Herald, yeah. And there was an editor of the journal, but suddenly he was died without any reason. So Abraham Kuyper became chief of editor. Ya, dia sering menulis di majalah ini, tetapi suatu ketika editor dari majalah ini meninggal dunia, sehingga akhirnya Kuyper yang menjadi editor, ya, istilahnya yang mempunyai, bukan yang mengatur dari majalah ini. Yeah, after a year of becoming the editor, there was a election of the Netherlands to choose the congressman. Setelah beberapa tahun dia memegang majalah ini, kemudian ada suatu pemilihan pemerintahan di Nederland ini. So he collaborated 6 other Christian newspapers to make the Christian the congressman. Akhirnya dia mengajak ada 6 majalah-majalah atau ya penerbit-penerbit Kristen seperti itu untuk bersama-sama untuk bersatu. It was not so successful, but he found that there are many people who are willing to have Christian congressmen. Ternyata dia menemukan bahwa banyak sebetulnya orang-orang juga yang ingin punya wakil-wakil orang Kristen di dalam pemerintahan. So he found a chance that I can make a difference in the Netherlands by writing something. Jadi dia menganggap bahwa aku bisa membuat suatu perubahan di Belanda ini dengan menuliskan sesuatu, dengan cara menjadi seorang penulis. And in this place we have also one problematic figure in this meeting. Dan Yes. ya di sini juga di antara kita juga ada masalah juga ya nampaknya. He is my friend. Dia adalah teman saya. He wrote many and he make a YouTube video. Dia menulis dan juga dia membuat YouTube video. Yeah, and he is criticized a lot by many people. Dan dia banyak dikritik oleh orang-orang. But he persuade many people as well. Tetapi dia juga bisa mengajak banyak orang juga. Yeah, this is our brother Yanto. Dan itu adalah Pak Yanto. It is just the same way what Abraham Kuyper has done in the Netherlands. Sama ya seperti yang dilakukan Abraham Kuyper waktu di Belanda dulu. And after Kuyper working in a weekly journal, he started daily newspaper in the Netherlands. Ya setelah dia menjalankan majalah mingguan, akhirnya kemudian dia membuat harian, bukan lagi mingguan tetapi menulis harian. He want to make a free charge of Christian school by using the newspaper. Dia ingin membuat sekolah Kristen yang free, tidak berbayar dengan melalui harian korannya. And also he want to make a political party, Christian political party. Dan dia juga ingin membangun partai politik Kristen. And before starting the newspaper, he made a student group with the name of Philistoria. A student group
Dan dia kemudian sebelum dia menulis banyak hal itu, dia mempunyai suatu kelompok mahasiswa yang bernama Philistoria. Philistoria. And he want to build many writers for his newspaper. Dan dia ingin mengumpulkan banyak penulis-penulis bagi korannya ini. Because he has experience in writing. When he wrote something, people react and people can be persuaded. Jadi karena dia punya pengalaman bahwa ketika dia menulis sesuatu, orang-orang memberikan reaksi dan orang-orang bisa percaya. And he believed that in democratic society, the role of writers are crucial. Dan dia percaya bahwa di dalam dunia demokrasi itu peranan dari seorang penulis itu sangat besar. And it is the most important weapon for Christians in political area. Dan itu merupakan senjata yang sangat powerful bagi orang Kristen di dalam dunia politik. So the newspaper began in 1872. Dan the newspaper. Yes. Ya, jadi koran ini dimulai pada tahun 1862. 72. ya 1872, yeah. 1872. And he want to have 500 writers for the newspaper. Dan dia punya sekitar 500 penulis untuk korannya ini. In all over the Netherlands. In all over the Netherlands. Dan di seluruh penulis-penulis ini dari seluruh Belanda. And when it was started, when the newspaper was started, he made national event to memorize, to celebrate the 300 years of winning against Spain. Yes. Ya, dia mengambil suatu momen besar untuk melaunching, untuk membuat koran ini jalan. Itu adalah peringatan 300 tahun mereka menang dari perang dengan Spanyol. Yeah, because Spain was suppressing the Protestant in the Netherlands in 16th century. Karena orang-orang Spanyol ini pada abad ke-16 itu banyak orang Katolik, mereka banyak menganiaya orang-orang Protestan di Nederland. And the Netherlands Protestant were fighting against Catholic for 80 years. 80. Yeah, 80 years. 80, ya. Selama 80 tahun orang-orang Protestan di Belanda itu berperang melawan orang-orang Katolik dari Spanyol. And Abraham Kuyper believed that is the identity of the Netherlands. Dan itu dikatakan merupakan identitas dari Belanda. Yeah, the war against Spain is just like Pancasila in Indonesia. Jadi kemenangan perang dari Belanda terhadap Spanyol ini seperti mirip dengan identitas Indonesia dengan Pancasila. So Abraham Kuyper said, we will speak out for the freedom of the Netherlands, and you should all invited as a writer and as an activist. Jadi sepertinya kita merayakan kebebasan, jadi kebesaran dari Belanda ini dengan mengundang banyak penulis-penulis ini. He didn't want people to just listen and read his article, but he want people to write and he want people to give his newspaper to the others. Ya, dia ingin agar orang-orang ini bukan hanya sekedar membaca artikel-artikel itu, tetapi juga menulis, dan tulisan-tulisan itu saling dibagikan kepada yang lain. So you are Indonesian and we have election, and it is a bit sensitive to say that. So you have elections next year, right? Ya, tahun depan kita ada pemilihan presiden. And I think you have not much voice in politics, Christians. Mungkin kita sebagai orang Kristen tidak punya banyak suara ya secara politik ya. And now your government and the scholars, even the Muslim scholars, said Indonesia should be more
democratic country. Ya, walaupun para pemimpin nasional dan juga para pemimpin muslim mungkin mengatakan bahwa negara ini harus lebih demokrasi. Yeah, it means the society needs a group of people who can speak out their identity and their belief. Ya, sebagai orang Kristen kita perlu punya suatu kelompok, punya suatu suara yang menyuarakan dan menyatakan diri identitas kita sebagai orang Kristen. For the election, the public opinion is the most important. Di dalam dunia pada saat kampanye ini, dunia politik ini, pemikiran atau suara-suara publik itu mempunyai kekuatan yang besar. And public opinion can make change in politics, many things. Pemikiran dari publik ya, itu yang tulisan-tulisan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. In this year, there was an election for the upper how can I say, upper room is two kind of Congress. Second comer, first comer. I don't know the English word. Okay, but there is a election in this year, and the Netherlands farmers were very upset. Di Belanda ada suatu pemilihan, tetapi Farmers, orang-orang petani di Belanda itu agak kecewa. Because the Netherlands government buy many farms. Karena pemerintah Belanda itu banyak membeli pertanian, tanah-tanah pertanian itu banyak dibeli oleh pemerintah. The farmers begin to speak. Farmer made a campaign. Dan petani-petani ini kemudian mulai berbicara dan mereka berkampanye. They upside down their national flag. Mereka menjungkir balikan bendera nasional mereka, bukan berdiri begini tetapi dibalik ya. And they hang the national flag on the bridge under upper the highway. Mereka bendera-bendera itu diputar terbalik itu di sepanjang jalan besar highway itu. And nobody predicted that they can make a success in politics. Dan orang-orang berpikir mereka nggak akan sukses secara politik dengan apa yang mereka lakukan itu. But they began the largest political party in the Netherlands. They became a largest political party. Dan ternyata mereka menjadi partai politik yang paling besar di Nederland, di Belanda. So maybe you can think that my speech or my writing or my participation cannot make change. Mungkin Anda berpikir bahwa tulisan saya, pemikiran-pemikiran saya mungkin nggak ada pengaruhnya. But it is not true. Tetapi itu nggak benar. Abraham Kuyper raised many writers for 60 years. Abraham Kuyper mengorganisasi hal seperti ini selama 60 tahun. And after 60 years of debate and struggling, dan setelah 60 tahun di dalam perdebatan dan mempertahankan pendapat-pendapatnya ini, he achieved his goal. Akhirnya dia dapat memperoleh mencapai tujuannya. So all the Christian children can go to Christian school for free. Dan right now. Dan sekarang ini anak-anak Kristen di Belanda bisa pergi ke sekolah Kristen free tanpa biaya. And Netherlands has Christian political party. Dan Belanda punya partai Kristen. And it was not expected by every Netherlands people. Dan itu tidak pernah diduga akan ada oleh orang-orang Belanda pada masa-masa yang lalu. Maybe you think this guy is so famous in the Netherlands and so respected in the Netherlands. Mungkin Anda berpikir bahwa Kuyper. Because there's 3 people. Okay. Ya, karena mungkin Anda berpikir bahwa Kuyper ini adalah orang yang dikenal dan dikagumi dan dipuja di Belanda. But Abraham Kuyper was ridiculed in Netherlands for many years.
many years he was ridiculed. Tetapi ternyata sebetulnya dalam banyak tahun itu dia dipermalukan, diejek dan dihina sebelum-sebelumnya itu. And when he was in the Congress house, and nobody want to have lunch with him. Nobody want to have lunch with him. Ya, waktu dia ada di dalam seperti anggota DPR Kongres begitu, tidak ada orang yang mau dekat dengan dia, tidak mau makan siang bersama dengan dia. Because he said about the freedom of Christians in the Netherlands. Karena dia menggemakan kebebasan orang Kristen di Belanda. How about here in Indonesia? How many populations are Christian? Berapa populasi orang Kristen di Indonesia? Mungkin nggak sampai 10% ya. Sorry? 30 million. So what is the percentage? 40 million. 40 million. And how 40 juta itu 10% ya, about 10%. 10% is almost same to Abraham Kuyper. Abraham Kuyper had 8 to 10% of population of supporters. Ya, pada masa itu Abraham Kuyper hanya punya sekitar 8 sampai 10% orang yang mendukung dia. But he made change with the 10% of people. Tapi dia membuat perubahan besar hanya dengan sekitar 10% orang-orang ini. So you said before that I want to make a better Indonesia, right? Tadi Anda mengatakan bahwa Anda ingin membuat Indonesia lebih baik. Amin. And are you ready to be a writer? What? Okay, are you ready to be a writer? Apakah Anda siap untuk menjadi penulis? Maybe you can have lunch alone. You can have lunch alone. Mungkin Anda akan hanya makan siang sendirian, tidak ada teman. Like Abraham Kuyper. Seperti Abraham Kuyper tidak punya teman pada mula-mulanya. But it is okay for you. Apakah ini hanya untuk Anda? And when you write something on your Facebook or Instagram, you can be criticized by your friend with different religion. Ya, mungkin ketika Anda menulis di Facebook atau di Instagram tentang sesuatu, tentang kepercayaan Anda, terutama iman Anda, mungkin Anda banyak mendapat kritik dari orang-orang. Yeah, but it's difficult, right? Anda mendapat kritik dari orang-orang. Ya. Yeah. Okay. I think I have 20 minutes, right? Okay. I should manage the time. Oh yeah. So then we will talk about the theology behind Abraham Kuyper. Kita akan bicara tentang teologi dari Abraham Kuyper. And Abraham Kuyper believes that all the peoples are united. Abraham Kuyper percaya bahwa semua orang ini adalah harus dipersatukan. It is like a organical unity, so it's not mechanical, but God made all the people to be united. Tuhan membuat semua orang, Yeah, all the people. No, all the people. semua orang ini, Tuhan membuat semua orang ini dipersatukan. And all the groups are also interconnected. Yeah, all the groups, yeah. Dan orang-orang ini ada kaitan satu dengan yang lain. And you may not agree with it, because how can we be united with the other religious groups? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa berhubungan, dikoneksikan dengan orang-orang dari agama yang berbeda. But Abraham Kuyper believes that even Buddhist or Confucianism in Korea, they are inspired by the wisdom of God. Tapi Kuyper percaya bahwa orang-orang Buddha atau orang-orang Konfusius itu dipersatukan mendapat ide dari firman Tuhan. But he said, okay, the salvation is only in Christianity, but God gave His wisdom to the people. Ya, memang kekristenan, keselamatan itu hanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang itu. So you may think, okay, we cannot have communication with the other religious group when we have so much of gap between the religion.
Mungkin Anda berpikir bahwa kita tidak bisa menjalin suatu hubungan karena begitu banyak perbedaan-perbedaan dengan orang-orang dari agama yang berbeda. Even though there is not a redemption in religious group, but Abraham Kuyper insisted that all the groups shares the same thing. Kuyper percaya bahwa walaupun mereka itu berbeda-beda, tetapi ada sesuatu hal yang ada suatu kesamaan dari semuanya itu, Which is image of God. yaitu gambaran Tuhan, gambar Allah. Yeah, so all the men are corrupted totally, but God is actively working on the heart of people not to be corrupted fully. Ya, walaupun ya manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi mereka sudah terkorupsi, sudah rusak ya, gambar itu sudah rusak. Ya. And Kuyper said, okay, we see beautiful flowers in the garden, Ya, Kuyper memberikan contoh bahwa kita melihat ada bunga yang indah di kebun, and he's not a Christian, the owner of the garden is not Christian, dan orang yang mempunyai taman ini bukan orang Kristen, but he's doing very nice work and good work. tetapi dia bisa memelihara bunga ini sehingga menjadi bunga yang cantik walaupun dia bukan orang Kristen, Because God is working in him. karena Tuhan bekerja melalui dia untuk membuat bunga yang cantik ini. And how God works is, God controls the evil in the heart of a human being. Bagaimanapun juga bahwa Tuhan itu mengontrol hati manusia, walaupun hati manusia itu jahat, Tuhan masih mempunyai kontrol atas hati manusia itu. I have an experience. Saya punya pengalaman When I was in the middle school student, I was 15 years old. ketika saya berusia 15 tahun di SMP. And schools are like a jungle. Debo- Jungle. It's a- Oh ya, sekolah itu seperti hutan belantara. And strong student controls all the class. Siswa-siswa yang kuat, yang mungkin yang kuat itu berusaha menjadi pengontrol dari teman-teman lain ya, pembuli gitu mungkin ya. Yeah, they hit their friends and they ask money to friends. Dia memukuli teman-temannya dan meminta uang dari teman-teman itu. And now I'm quite tall, but I was small when I was in middle school. Sekarang saya tinggi dan besar, tetapi ketika saya masih di SMP dulu, saya kecil. So I cannot fight against my friends. Dan saya tidak bisa berkelahi melawan mereka-mereka itu. But I have a mouth. Tapi saya punya mulut. So I try to speak. Saya berusaha untuk berbicara. And there was a student trip to famous place in South Korea. Ya, suatu ketika ada seperti student trip ya ke sebuah tempat di Korea. And my friend said, okay, let's bring many alcohol. Nah, ayo kita semua bawa minuman alkohol. But I believe in God that is unjust. We cannot do it. Tapi saya sebagai orang Kristen, saya mengatakan bahwa itu nggak benar. Aku tidak mau melakukan itu. And I said many times, it is unjust. You shouldn't do it. Saya berkali-kali mengatakan itu nggak benar, jangan lakukan itu. And it is shame. Dan itu suatu hal yang memalukan. And they are not Christians. Mereka bukan orang-orang Kristen, But they listen to me. tapi mereka mendengarkan saya. And they didn't bring alcohol to the students' trip. Dan mereka tidak membawa minuman keras itu. I think that shows how God works in our heart. Dan itu sebenarnya memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja di hati kita. When you say the word of God and truth and justice, Ketika Anda mengatakan akan kebenaran firman Tuhan, the Spirit of God uses your voices. Roh Tuhan, Roh Kudus berbicara melalui Anda. It was the core idea of Abraham Kuyper. Itu adalah ide dasar dari Abraham Kuyper. Do you have the similar experience? Apakah Anda punya pengalaman yang sama juga?
Have you told about evil in the society or evil in your family? Ketika Anda menegur tentang kejahatan di sekitar Anda atau di keluarga Anda, apakah Anda pernah mengalami bahwa ada suatu kuasa ketika Anda berbicara menegur hal-hal yang tidak benar itu? Yes. And have you seen the working of God in your practice? Anda bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda? Yes? Yes? Or not yet? Or not yet? Atau belum? Okay. Yes. I told about Panchashila before, and it is kind of a blessing of God to your country, I believe. Ya, saya percaya bahwa Pancasila itu merupakan berkat dari Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. And there is also the problem of people who do not want to practice Panchashila. Ada masalah juga dengan orang-orang yang tidak mau menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka. Corruption, violence, Ya, seperti korupsi, kekerasan, and radical groups. ya kelompok-kelompok yang radikal itu. And our task is to say the truth. Ya, ujian bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyatakan akan kebenaran Tuhan itu. And all the societies are interconnected. Dan semua di masyarakat ini saling berhubungan satu dengan yang lain. And all the man has the image of God. Dan semua manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. And God is working inside of the human beings, of the people. Inside of the Netherlands people, He's working inside of people. Dan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang. So that's why when we speak something truth, they can listen from us. Sehingga ketika kita berbicara kepada orang tentang kebenaran, mereka akan mendengar. Do you believe it? Apakah Anda percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga ketika kita berbicara kepada mereka, mereka mau mendengarkan? Apakah Anda percaya itu? Yes. Yes. Okay. Oh yeah. Yes, but in Asian culture, it is more difficult to say something openly. Tapi memang di dalam budaya Asia ini agak sulit untuk berbicara. Yeah, talking about something publicly. Ya, sulit untuk mengatakan sesuatu secara terbuka. My father always says, "Be quiet." My father always said, "Be quiet." Ayah saya selalu menasihatkan agar selalu diamlah, jangan banyak bicara. Not too much talking. Yes. If you speak too much, then you will be criticized a lot. Kalau Anda banyak bicara, maka Anda akan banyak dikritik. And my father also said, "You don't know much, so you should be quiet." Kamu tidak tahu banyak, makanya jangan banyak bicara, diam saja. But I'm sorry to my father, but it is not true. Tetapi saya mengatakan itu nggak benar menurut saya. Because I have the image of God. Karena saya adalah gambar, saya punya gambar dan rupa Allah. And God is working inside of me. Dan Allah bekerja di dalam saya. And I read the Bible and I know what is the truth. Saya membaca Alkitab dan saya tahu apa itu kebenaran. So I have right to say something. Sehingga saya punya hak untuk menyatakan kebenaran itu. And my general impression on Indonesian peoples are, you are very kind. Impression on Indonesian people. Ya, gambaran saya tentang orang-orang Indonesia bahwa orang Indonesia ini ramah. You are always kind. Anda selalu baik dan ramah. So am I right? Saya benar nggak? Yes, that's very nice. Ya, orang-orang Indonesia
ramah dan baik. But that's not always good. Tetapi tidak selalu baik. So when you need to speak out, you should be very serious, and sometimes the critical attitude is needed. What? You should be serious, Serious? and you should sometimes to be critical. Ya, jadi tidak selalu manis-manis, baik-baik, tapi Anda perlu juga serius dan berbicara sesuatu yang memang perlu dikritik. Anda perlu menyatakan itu, bukan manis-manis saja ya. Yes, in Korea I cannot say no easily, Di Korea saya tidak bisa dengan mudah mengatakan tidak. but in the Netherlands, I live in Netherlands now, but I can say no many times. Tetapi setelah berapa tahun saya tinggal di Belanda, saya bisa dengan mudah mengatakan tidak. Saya berani mengatakan tidak. Because Dutch people are not so nice. Karena orang Belanda tidak terlalu manis-manis, tidak terlalu baik-baik. When I say always yes, 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 then they will manipulate me. They will manipulate me. They will use me in bad way. Kalau saya selalu mengatakan ya, 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 maka mereka sering memanipulasi saya, mengontrol saya. So I should say no many times. Saya harus belajar mengatakan tidak. I should fight against Dutch people to secure my right. Saya harus juga berjuang atau melawan demi hak saya. So for the development of your country, Bagi perkembangan negara Indonesia, as a Christian, sebagai orang Kristen, we need to say no. kita harus berani belajar untuk berkata tidak. We don't say always yes. Kita tidak selalu mengatakan ya. So when you see the prophet in the Bible, Ketika Anda melihat nabi di Alkitab, they said many criticism toward Christians and rabbis and the teachers and scribes. To criticize a lot. ya para nabi ini memberikan kritik-kritik yang banyak ya. And they were killed. They were killed. Ya. Persecuted. Dan para nabi ini banyak juga yang dibunuh karena mereka berani menyuarakan sesuatu. But that was the only way to speak the word of God in that context. Tetapi dalam konteks itu, itulah cara bagaimana menyatakan kebenaran firman Tuhan. So the people cannot react at the moment, but after 200 or 300 years, people start to listen to the prophet's voice. Memang pada awal-awalnya banyak orang yang tidak percaya, tetapi berapa ratus tahun kemudian, berapa waktu kemudian orang-orang mulai mendengarkan suara dari para nabi ini. And Jesus used the word of prophets. Dan Yesus menggunakan suara kenabian ini. So the voice of prophet were very small and it was ineffective. Dan suara kenabian ini memang kecil, tetapi itu penuh dengan kuasa. But God used the voice of prophet. Dan Tuhan menggunakan suara dari para nabi ini atau suara kenabian ini. So maybe you believe, okay, we make a newspaper, or I start to write something on my Facebook or Instagram or TikTok. That what is the effect? You might think it is useless. Yeah, if they write something on Facebook, and they might think it is ineffective or useless. Ya, mungkin Anda mulai atau menulis banyak di Facebook atau di Instagram ya, hal-hal yang benar ya, dan Anda berpikir bahwa ini mungkin nggak ada gunanya ya, nggak ada efeknya. But God will use your practicing writing. Tetapi Tuhan bisa menggunakan apa yang Anda tulis itu. It will take more than 50 years. It will take more than 50 years. Mungkin 50 atau 60 tahun lagi. The Dutch were fighting against Spain for 80 years. Karena juga orang Belanda itu berjuang melawan orang
Spain, orang Spanyol itu selama 80 years. 80 tahun orang Belanda Protestan melawan orang-orang Spanyol Katolik ini selama 80 tahun. Abraham Kuyper worked for 60 years. Dan Abraham Kuyper berjuang selama 60 tahun. And then how about you? Bagaimana dengan Anda? Mungkin berapa tahun kemudian mungkin Anda memberikan hasil dari apa yang Anda tulis ini. Can you write something steadily for 60 years? Yeah. Apakah Anda bisa membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat itu selama 60 tahun? Can you make a plan for 50, 60 years? Apakah Anda bisa membuat rencana untuk 50 atau 60 tahun ke depan? If you say yes in your heart, Apabila Anda mengatakan ya di dalam hati Anda, and if you start writing, dan Anda mulai untuk menulis, and if you start to gather together, dan kalau Anda mulai bersama-sama, and your country's changing is began. dan pada saat itu akan ada perubahan di negara kita ini. And I hope many blessings on your student. Berharap adanya banyak berkat dari kepada saudara-saudara semua. And I want you to be a reformer of your country. Dan saya ingin agar saudara-saudara ini menjadi para reformer dari negara kita ini. Pelaku reform, pelaku perubahan, reformator ya bagi negara ini. Yeah, thank you for the listening. Terima kasih sudah mendengarkan.